memang ada kecenderungan undang-undang di Indonesia itu dibuat berdasarkan keinginan gitu, bukan berdasarkan dari problem, bukan berangkat dari problem gitu ya. Kalau katakan RUU tentang pemilu pasti seksi banget. RUU tentang pilkada seksi banget. Tapi RUU tentang perampasan aset tidak seksi. Karena ada kepentingan-kepentingan yang akan terjaring dengan RUU tersebut. Nah, kita akan lanjutkan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol kita, Bu Aisyah dan juga Prof. Wicito, tapi kita akan berangkat dari sebuah polling. Jadi sudah ada polling yang diposting oleh akun media sosial dari Kementerian Hukum RI. Kita akan bacakan pertanyaannya ya. Kalau semua setuju sebuah RUU penting tapi enggak disahkan, menurutmu kenapa nih? Ini menurut netizen ya, Pak. Jadi ada 3 pilihan ya. Mungkin belum disetujui karena bukan prioritas. Itu ada, ini yang minoritas ya yang menjawab ya 11%. Terus juga ada pihak yang dirugikan sehingga sebuah RUU itu tidak kunjung disahkan. Tengah-tengah ada 27%. Dan yang paling banyak jawabannya adalah ada tarik-menarik politik dan juga kepentingan. Mayoritas yang 62% merasa seperti itu. Nah, Prof, melihat respons dari netizen kita bahwa sepertinya tarik-menarik politik. Menurut Prof gimana? Apa sih susahnya, tantangannya untuk mengharmonisasikan adanya unsur politik dalam pembentukan undang-undang? Ya, kalau di pemerintah agak mudah gitu ya, karena dulu saya pernah menggawangi harmonisasi gitu ya, agak mudah dikendalikan. Masalah politiknya bisa diendapkan dulu. Tapi kalau sudah di DPR sangat sulit untuk bisa menghindari unsur kepentingan politik. Bahkan tadi terkait dengan pooling, saya mengalami betul bahwa di DPR itu ada kategori RUU seksi dan RUU tidak seksi. Oke, ya. Biasanya yang pembagiannya tuh berdasarkan apa, Prof? Yang seksi itu yang seperti apa? Ada didasarkan pada kepentingan. Ya, kalau katakan RUU tentang pemilu pasti seksi banget. RUU tentang pilkada seksi banget. Tapi RUU tentang perampasan aset tidak seksi. Karena ada kepentingan-kepentingan yang akan terjaring dengan RUU tersebut. Itu bahkan ada lagi istilahnya RUU mata air dan RUU air mata. Nah, gitu ya. Itu air mata ini pasti yang susah disahkan ya. Air mata itu sumbernya kecil sekali gitu ya. Tapi kalau mata air sumbernya besar banget gitu loh. Itu juga bisa dikategorikan tadi terkait dengan kenapa RUU yang penting tidak segera disahkan. RUU KUHP Mbak Marcel, itu sejak zaman saya masuk menjadi PNS, saya sudah dilibatkan. Tapi sampai selesai saya di Kementerian Hukum dan HAM, tidak selesai juga. Karena tadi kepentingan sebetulnya sangat penting ini ya, urgent. Apalagi KUHP itu peninggalan kolonial Belanda, gitu ya. Tapi dianggap tidak seksi. Dan tambah lagi RUU air mata ini karena dari Kementerian Hukum, sumbernya nggak seperti di kementerian lain lah gitu ya ini ya. Itu dulu. Gitu. Tapi sekarang saya kira mungkin masih juga seperti itu gitu ya. Nah, terkait dengan ini mungkin memang perencanaan yang harus kita perbaiki ya, perencanaan. Kadang di prolegnas itu ya Mbak Aisyah gitu ya, sudah masuk ya long list, terus masuk di prolegnas tahunan, nggak jadi juga gitu loh ya, ini ya. Apalagi kalau sudah dikatakan periode waktu DPR sudah hampir habis, ya sudah. Ya, nah sekarang agak terbantu karena dulu kan tidak mengenal carry over gitu ya. Setelah kasus KUHP dibuka untuk mengenal carry over. Ya, warisan ya. Dan ini mestinya juga berlaku untuk yang lain-lain. Jangan hanya KUHP oke, tapi nanti yang lain tidak oke gitu ya. Jadi saya kira kok memang ini harus tadi terkait kenapa RUU perlu kan tadi kaitannya dengan RUU itu penting tapi tidak kunjung disahkan. Tapi tidak kunjung disahkan ya. Ini saya kira harus ada kesepakatan bersama mengenai prolegnas itu karena namanya prolegnas itu ya prioritas.
Jangan prolegnasnya yang sudah masuk di daftar nggak bergerak, tapi masuk dari rombongan di luar prolegnas itu yang terjadi sekarang seperti itu. Jadi yang ada list yang ada di prolegnas nggak bergerak, tapi masuk terus dari luar, gitu. Ini yang mestinya harusnya kita coba upayakan bagaimana. Tapi memang ada tahap untuk evaluasi gitu loh ini ya. Mestinya yang nggak masuk ya harusnya dikeluarkan, baru masuk begitu. Ini tidak, tetap saja, tapi masuk yang lain justru yang lain itu yang masuk baru malah cepat selesai. Malah lebih cepat selesai. Karena itu tadi ya mungkin kepentingan politik di dalamnya. Kita ada pertanyaan kedua ya. Pertanyaannya adalah menurut kamu undang-undang di Indonesia ini cenderung dibuat berdasarkan apa? Yang pertama berdasarkan data dan analisis. Ini ada 10% yang menjawab data dan analisis. Kedua, lagi-lagi nih yang cukup besar kepentingan politik ternyata ya lebih itu ada 36%. 35%. Ya. Dan yang paling kecil itu karena tekanan publik. Tekanan publik 7% dan sisanya adalah kombinasi dari semuanya. Dari data, kepentingan politik dan juga tekanan publik 40%. Mungkin 40% ini idealnya begitu ya, bahwa sebuah undang-undang itu dibentukkan bagaimana meramu semua kepentingan yang ada di dalam pembentukan undang-undang itu seperti apa Bu Aisyah? Berdasarkan keinginan sih sebenarnya, ini nggak ada ya pertanyaannya. Keinginan siapa mungkin? Keinginan baik itu di pemerintah maupun di DPR. Karena kalau kita ngomongin levelnya undang-undang, memang yang berhak mengusulkan tuh DPD, DPR sama pemerintah ya. Nah, maksud saya gini, memang ada beberapa pendapat ya. Sampai saat ini belum berubah pendapatnya, dan itu mungkin kita bisa merujuk di hasil kajian asosiasi ya, misalnya PSHK begitu. Memang ada kecenderungan undang-undang di Indonesia itu dibuat berdasarkan keinginan gitu, bukan berdasarkan dari problem, bukan berangkat dari problem gitu ya. Kalau berangkat dari problem, tentu kita butuh data, butuh analisis, butuh kajian. Tapi kadang-kadang ada undang-undang yang dibuat itu berdasarkan hanya keinginan karena melihat gejala, tanpa ada diagnosis dulu gejala. Misalnya tanpa didiagnosis kita sebenarnya butuh undang-undang ini atau tidak sih, tapi hanya dibilang misalnya ada aspirasi misalnya dari asosiasi apa, kita pengen ada undang-undang X dong gitu. Terus oke, kita aspirasi itu kita tampung masuk ke dalam prolegnas gitu. Padahal kita belum diagnosis dulu problemnya apa, sehingga butuh peraturan gitu. Sehingga kalau misalnya yang dari 19% data itu sebenarnya ada beberapa peraturan yang memang berdasarkan problem gitu ya. Jadi dia untuk problem solving. Jadi ditemukan dulu ada masalahnya. Tapi ada peraturan yang nggak ada masalahnya tapi pengen dibuat aturan gitu. Jadi buat apa gitu ya. Nah itu ada yang begitu. Kemudian kalau bisa tekanan publik ada memang. Jadi kalau saya lihat ini sesuai dengan yang saya bayangkan gitu ya. Kan ada beberapa peraturan yang memang dimasukkan karena tekanan. Contohnya perampasan aset ya. Karena memang itu ada tekanan publik ya. Kemudian ada juga, tapi kalau kombinasi ini mungkin yang menjawab ini kalau saya melihat dari hasil polling ini memang semuanya ada. Tergantung undang-undangnya mana, tergantung undang-undangnya apa. Tapi kalau dilihat secara umum memang jarang yang didasarkan data, karena dia bukan problem solving tapi karena keinginan. Makanya dibilang prolegnas itu ada yang bilang ini wishlist gitu, hanya daftar keinginan. Padahal kita inginnya daftar kebutuhan. Nah, kita juga ada Q&A ya, membuka ada pertanyaan dari followers di media sosial Kemenkum RI. Ini yang pertama, tuh kan lagi-lagi yang ditanyain RUU perampasan aset nih Prof. Yang hampir semua pihak sepakat penting. Kenapa dalam praktiknya prosesnya tidak berjalan dengan cepat? Mungkin ada insight tambahan dari poin yang sebelumnya Prof sudah sampaikan soal RUU perampasan aset. Nah, terkait dengan RUU perampasan aset, sebetulnya karena ini saya mantan orang pemerintah gitu ya. Waktu masih saya di sebelah, ini sudah masuk bolak-balik ke prolegnas gitu ya. Dari tahun berapa Prof? Kalau masih tahun ingat? Berapa ya, dari Mbak periode Aisyah? 2020-2024 sudah masuk. Sekarang kan periodenya 2025-2029. Malah sebelumnya saya Sebelumnya kira ada, ya sebelumnya tapi ada. Usulannya sudah jauh sebelumnya. Sudah jauh sebelumnya. Begitu awal-awalnya KPK ada, RUU perampasan aset sudah gitu loh ininya. Tapi bolak-balik keluar masuk betul. Ya. Ini juga masuk karena tadi yang disampaikan oleh Mbak Aisyah, tekanan mahasiswa pada waktu itu masuk gitu ya. Sehingga sekarang masuk lagi. Tapi kok saya nggak yakin masuk ini bisa dibahas apa enggak gitu ya. Karena ini tadi unsur politiknya sangat kencang gitu ya di sini, sehingga dan ini menurut saya memang tidak bisa pemerintah jalan sendirian ya. Pada waktu
kemarin zaman terakhir Presiden Jokowi gitu ya, Prof Mahfud masih menjadi Menko Polhukam, itu juga sudah menyampaikan RUU tersebut gitu ya ke sana, tapi nggak dibahas juga gitu ya. Nah sekarang ya kita berharap, kita berdoa bersama begitu ya. Ini juga perlu mendapatkan dorongan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan semacam ini gitu ya perlu kita dorong tidak hanya di lingkungan Kementerian Hukum saja gitu ya, tapi juga ke para pembentuk undang-undang yang lainnya ya. Dorongannya kalau sudah kepentingan politiknya setinggi ini, Prof, apakah memang butuh misalnya dari presiden? Ya, salah satu cara atau upaya yang perlu dilakukan ya adalah mendorong ini melalui presiden. Ya, ini bukan berarti balik lagi seperti dulu ya. Saya ngalamin pada masa Presiden Soeharto gitu ya. Itu semuanya kalau dorongannya melalui Presiden Soeharto jadi. Ya, ini saya kira kalau melalui presiden, apalagi sekarang hampir semua kekuatan partai politik di DPR kan berada di dalam pemerintahan. Ini tidak sulit kalau ada dorongan dari presiden. Itu kok itu yang kalau katakan mau lebih mudah ya itu caranya gitu loh ini ya. Saya kira itu ini ya. Oke, semoga sudah menjawab untuk RUU perampasan aset.